Kompetensi dasar 3.3 memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi kegiatan produksi, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan kegiatan produksi. 2. Mengidentifikasi tujuan kegiatan produksi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor produksi. 4. Mengidentifikasi jenis kegiatan produksi berdasarkan bidang usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Budi Astuti, guru SMP Negeri 1 Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini akan menemani anak-anak untuk belajar IPS, yaitu tentang materi kegiatan produksi. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia sifatnya terbatas atau langka. Hal ini menimbulkan permasalahan ekonomi karena ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kebutuhan manusia. Untuk mengatasi masalah kelangkaan ini, maka diperlukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 macam, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kegiatan produksi, yaitu kegiatan ekonomi yang pertama tadi. Pada materi ini akan kita bahas 4 subbahasan, yaitu yang pertama, pengertian kegiatan produksi. Kedua, tujuan produksi. Ketiga, faktor-faktor produksi. Dan yang keempat adalah jenis kegiatan produksi berdasarkan bidang usahanya. Kita mulai yang pertama, pengertian produksi. Untuk memahami pengertian produksi, mari kita amati beberapa aktivitas yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, mari kita amati pada gambar berikut ini. Setiap hari kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti pada gambar pertama, ibu kalian menyiapkan sarapan pagi. Gambar yang kedua, seorang petani mengolah sawah untuk ditanami padi. Kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Semua kebutuhan manusia harus dipenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia
harus dapat menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan. Dalam satu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan makanan dapat menghasilkan sendiri. Akan tetapi bahan-bahan yang digunakan kadangkala dihasilkan oleh orang lain. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain adalah pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, melainkan harus diolah lagi oleh perusahaan garment. Perusahaan garment mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari uraian contoh tersebut dapat disimpulkan, produksi bukan hanya menghasilkan barang atau jasa, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang atau jasa dapat bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang baru. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Dapat kita lihat dari yang pertama, yaitu nilai guna bentuk. Kedua, nilai guna tempat. Ketiga, nilai guna waktu. Dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah memiliki atau mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. 2. Nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. 3. Nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. 4. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami pengertian produksi ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan pada sub yang kedua, yaitu tujuan produksi. Apa tujuan produsen melakukan kegiatan produksi? Produsen menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga adalah menjaga kontinuitas barang atau jasa. Kita lanjutkan pada sub berikutnya, yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada 4 macam faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat adalah faktor produksi skill. Faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli. Mengapa? Karena dengan 2 faktor produksi ini, manusia sudah mampu menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan faktor produksi modal dan skill atau kewirausahaan disebut faktor produksi turunan. Karena 2 faktor produksi ini merupakan hasil turunan dari kedua faktor produksi asli, yaitu faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Berikutnya, mari kita bahas satu persatu terkait dengan faktor produksi tersebut. Faktor produksi alam. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dipergunakan sebagai alat pemuas kebutuhan. Contoh, gas alam, hasil tambang, PLTA, PLTU. Ciri-ciri: tersedia tidak merata, jumlahnya terbatas, kondisi alam tidak bisa dikendalikan, ada yang dapat diperbarui dan tidak. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu orang yang membantu pelaksanaan produksi agar dapat berjalan lancar. Ciri-ciri: terikat dengan pemiliknya, bisa dipergunakan lagi. Jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya: tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Menurut kualitasnya: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Faktor produksi modal, yaitu barang yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Jenis-jenis modal berdasarkan sumbernya, yaitu modal intern dan ekstern. Berdasarkan sifatnya, modal lancar dan modal tetap. Berdasarkan pemiliknya, modal individu dan modal masyarakat. Berdasarkan bentuknya, modal nyata dan modal abstrak. Faktor produksi skill atau kewirausahaan, yaitu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan kegiatan produksi. Jenis-jenis faktor produksi ini adalah: 1. Managerial skill, 2. Technical skill,
Dan yang ketiga, organizational skill. Subbahasan yang keempat adalah jenis-jenis kegiatan produksi. Jenis-jenis kegiatan produksi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya, meliputi 5 macam. Yang pertama yaitu bidang usaha ekstraktif, yang kedua bidang usaha agraris, ketiga bidang usaha perdagangan, keempat bidang usaha industri, dan yang kelima adalah bidang usaha jasa. Mari kita dengarkan penjelasan terkait dengan jenis kegiatan produksi berikut ini. 1. Bidang usaha ekstraktif, yaitu usaha memperoleh alat pemenuhan kebutuhan yang langsung mengambil dari alam. Contoh, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. 2. Bidang usaha agraris, yaitu mengolah tanah dengan tujuan tanah menjadi subur dan dapat dimanfaatkan hasilnya. Misal, hasil pertanian dan perkebunan. 3. Bidang usaha perdagangan, yaitu usaha memenuhi atau memperoleh alat pemenuhan kebutuhan dengan cara mengumpulkan, menyalurkan, dan memasarkan hasil produksi. 4. Bidang usaha industri, yaitu mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misal, industri sepatu, industri pakaian. 5. Bidang usaha jasa, yaitu usaha memenuhi alat pemuas kebutuhan yang berupa jasa atau menghasilkan jasa. Contoh, biro perjalanan, salon kecantikan, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang materi kegiatan produksi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan, dapat kalian sampaikan melalui grup IPS. Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.